Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Filda Valdian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Saya akan menjelaskan hasil dari penelitian saya yang berjudul Pengaruh Koneksi Politik terhadap Kualitas Laporan Keuangan, studi pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 hingga 2022. Latar belakang penelitian, pada tahun 2020, BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa Jiwasraya telah melakukan manipulasi pada laporan keuangannya. Lalu, menurut survei yang dilakukan oleh Transparansi Internasional Indonesia atau TII terhadap semua komisaris BUMN per Maret 2021, dihasilkan temuan bahwa terdapat 71 orang dari 482 orang komisaris BUMN merupakan sosok yang memiliki latar belakang sebagai relawan presiden dan anggota partai politik, sehingga identifikasi masalah dari penelitian ini adalah apakah koneksi politik berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Lalu, tujuan penelitian mengetahui pengaruh koneksi politik terhadap kualitas laporan keuangan. Kegunaan penelitian dibagi menjadi dua, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu agensi teori. Variabel penelitian terdiri dari koneksi politik dan kualitas laporan keuangan. Pengembangan hipotesis didasarkan pada penelitian sebelumnya, maka didapatkan hipotesis sebagai berikut, yaitu koneksi politik berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Objek penelitian ini adalah koneksi politik dan kualitas laporan keuangan. Sementara metode penelitian yang digunakan yaitu metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data berupa data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Populasi penelitian yaitu seluruh perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 hingga 2022, yaitu sebanyak 24 perusahaan. Pengambilan sampel menggunakan metode sampling purposive sebanyak 11 perusahaan. Yang terpilih menjadi sampel yaitu 11 perusahaan, sehingga jumlah data yang diteliti yaitu 44 data. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear sederhana dan uji data panel. Sementara rancangan pengujian hipotesis terdiri dari analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear sederhana, uji parsial atau uji T, dan koefisien determinasi. Berikut ini merupakan analisis statistik deskriptif. Yang pertama yaitu uji statistik deskriptif koneksi politik. Diperoleh nilai min sebesar 0,29, nilai maksimum sebesar 0,5, dan nilai minimum sebesar 0,08. Berikutnya yaitu uji statistik deskriptif kualitas laporan keuangan. Diperoleh nilai min sebesar 0,007, nilai maksimum sebesar 0,081, dan nilai minimum sebesar min 0,11. Berikut ini merupakan uji data panel. Pertama, dilakukan uji cow terlebih dahulu dengan melihat probabilitas dari nilai cross-section. Diperoleh nilai sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05, sehingga model yang terpilih yaitu fixed effect model. Selanjutnya, dilakukan uji Hausman. Dilihat dari nilai probabilitas cross-section random, yaitu sebesar 0,3597 lebih besar dari 0,05, sehingga model yang terpilih adalah random effect model. Uji yang terakhir yaitu uji Lagrange multiplier, dilihat dari cross-section bersebagan dengan nilai 0,00 lebih kecil dari 0,05, sehingga model yang terpilih adalah random effect model. Berikut ini yaitu uji normalitas. Dilihat dari nilai probabilitas Jagdera, yaitu sebesar 0,161 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data sudah terdistribusi normal. Berikutnya yaitu analisis regresi sederhana. Diperoleh model regresi yang terbentuk berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut. Y sama dengan 0,0116 min 0,0157. Berikutnya yaitu uji parsial atau uji T. Berdasarkan uji parsial diperoleh nilai probabilitas variabel koneksi politik sebesar 0,8315, lebih besar dari 0,05, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu koefisien determinasi. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diketahui bahwa nilai R square sebesar 0,001.
Nilai tersebut berarti bahwa variabilitas kualitas laporan keuangan yang dapat dijelaskan oleh variabel koneksi politik dalam penelitian ini hanya sebesar 0,1%, sedangkan sisanya sebesar 99,9% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah koneksi politik tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu, karena persentase koneksi politik dalam menjelaskan variabel kualitas laporan keuangan masih sangat rendah, dengan adanya keterbatasan tersebut, maka diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel independen lain yang dapat menjelaskan variabel kualitas laporan keuangan dengan persentase yang tinggi, seperti corporate social responsibility. Demikian hasil dari penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.